nih sekarang anak muda sepertinya. Ya, novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan yang ini. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam karena macet sampai jam 10 udah capek nggak kumpul ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Apa yang kami hadirkan mungkin bisa mengurangi rasa stres Anda, lebih rileks, lebih santai. Paling dibutuhkan jangsu matras ini, karena jangsu matras ini bisa menghangatkan tubuh. Ini saya aja senang, apalagi mungkin ibu saya, orang tua di luar Mungkin sana kegiatannya yang kadang-kadang pergi ke massage, pijat ya, atau pergi ke gym. ya, kalaupun kita lagi di depan TV ngobrol-ngobrol, duduk di atas sini juga No problem. iya. Pemirsa Ganas Gusti, ketemu lagi sama Patra dan Joy di Ganas Gusti. Yeay, 1 jam kita bakal nemenin kamu dengan 10 tanggal lagu di chart. Dan langsung kita mulai aja deh. Yaudah, Ya. sekarang nih, Sekarang. sikat. Setiap kali aku melihatmu, oh, Memang secara teknik vokal mungkin saya jauh dibanding teman-teman penyanyi di Indonesia yang lain yang jauh lebih baik-baik. Tapi saya rasa saya mungkin kaya dengan satu penghayatan. All ends with beginnings. A, B, C, D, E, F, G, and bla 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 bla. setelah berlayar pergi. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda 1 jam ke depan bersama Anda dalam program Ada Apa Berita. Dan untuk 1 jam ini kami akan membahas mengenai kawasan tanpa rokok di Kota Depok dan juga terkait dengan aturan Pemda Depok terkait daerah bebas rokok. Mungkin bukan hanya di Depok, kita juga merasakan masih ada di sejumlah kawasan umum di antara kita yang masih terganggu dengan adanya asap rokok. Kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan 2 narasumber di studio, yaitu yang pertama dengan Ibu Dr. Rani Martina, Kabid P2P dan PL Dinkes Kota Depok. Selamat malam Ibu Rani. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Dr. Nana Mulyana MKes, beliau adalah Kabid Advokasi Kesehatan Kemenkes RI. Selamat malam Pak Nana, terima kasih bersama kami. Dan silakan nanti jika Anda ingin berpartisipasi, silakan menghubungi nomor telepon kami di 02151551111. Ya baik, ya Bu Rani, berkaitan dengan kawasan tanpa rokok di Kota Depok begitu ya. Ini sudah mulai ada yang mengatur tahun 2014 begitu. Apakah memang sampai sejauh ini memang latar belakangnya adalah sudah begitu parahnya kawasan-kawasan yang seharusnya bebas dari asap rokok? Ya, terima kasih. Kalau di Depok ini memang latar belakang awal komitmen dari Bapak Wali Kota sendiri, bahwa Bapak Wali Kota sudah membuat surat edaran. Awal mula memang kita sendiri merasakan bahwa tidak tertib lah masyarakat untuk merokok. Masih sembarangan merokok begitu ya? Betul. Kemudian itu tahun 2008 sudah dibuat surat edaran khusus untuk satuan kerja dulu, perangkat daerah. Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan 2009 nomor 36 ini yang disebutkan bahwa pemerintah wajib gitu untuk menetapkan kawasan tanpa rokok, dan ini sangat kami dukung sekali, apalagi kita di Dinas Kesehatan. Malah makin senang begitu ya dengan adanya undang-undang ini, semakin bisa melindungi gitu kegiatan yang dilakukan oleh Dinkes ya. Apalagi kalau kita lihat di angkot. Nah itu yang kadang-kadang terganggu ya, ruangannya cuma segitu tapi orang pada ngerokok semua begitu misalnya ya. Oke, baik, saya ke Pak Nana dulu ya dari Kemenkes begitu ya. Untuk di Indonesia sendiri ya Pak, Anda melihatnya seperti apa? Karena tadi di Depok juga disebutkan mungkin masih banyak masyarakat yang belum tertib untuk merokok, yang tentunya mengganggu kesehatan juga orang-orang di sekitarnya begitu. Nah ini untuk konsumsi prevalensi yang ada di Indonesia, untuk jumlah perokok di Indonesia Pak Nana. Iya, baik Mbak Sela, kita ketahui ya, tadi sudah disampaikan Ibu Rani,
bahwa merokok itu berdampak terhadap kesehatan. Prevalensi perokok di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Catatan WHO bahwa tahun 2008 kita itu negara ketiga terbanyak yang mengkonsumsi rokok di dunia ya? Di dunia setelah Cina dan India. Nah, kita data Riskesdas itu riset kesehatan dasar tahun 2013. Jadi perokok di kita itu kurang lebih 36,3%. Jadi sekitar 66 juta orang. Jumlah perokok aktif di Indonesia. Perokok aktif di Indonesia. Dan tadi disampaikan bahwa sebagian besar, hampir 78% orang terpapar asap rokok orang lain. Oke. Jadi artinya yang bukan perokok pun ikut terpapar begitu ya, jumlah itu ya? Betul Bu Stella. Jadi ikut terpapar sehingga seperti kita ketahui dari dampak paparan asap rokok ya itu akan mengganggu terhadap kesehatan gitu seperti itu. Jadi banyak penyakit-penyakit yang terkait dengan paparan asap rokok yang khususnya perokok pasif itu punya itu yang sangat mengganggu. Ya mungkin akhirnya juga itu yang dilakukan oleh Pemkot Depok begitu ya, Bu Rani ya. Akhirnya juga keluarlah perda ini ya. Sebetulnya juga merasa sudah mulai pentingnya peraturan mengenai hal ini. Apalagi tadi sebutkan jumlahnya sangat cukup banyak dan tentunya walaupun mungkin di Depok sendiri sudah ada ukurannya atau belum Bu? Sementara ini kita masih ya secara nasional saja ya. Oke, jadi dari latar belakang tersebut, jadi memang ada maksud tentunya yang ingin dicapai dengan adanya perda kawasan tanpa rokok ini. Iya, betul. Kita pengen menciptakan ya ruangan atau kawasan di daerah Depok ini memang sehat. Kedua, kita juga pengen bahwa masyarakat ini sadar bahwa bahaya rokok itu sangatlah mengganggu kesehatan. Terutama kita tahu bahwa di ini ada kanker terutama khusus Kota Depok memang mulai tinggi nih. Kalau dari Riskesdas tahun kemarin kita lumayan tinggi. Untuk kanker apa terutama? Kanker kita banyak serviks, payudara, juga paru-paru. Gitu. Jadi cukup tinggi dalam hal itu. Selain yang lain ya. Gitu. Oke. Mungkin dampak kesehatan ini Pak Nana nih, dampak kesehatan dari akibat merokok begitu tadi selain perokok, mungkin perokok aktifnya dulu deh misalnya. Kita sudah tahu mungkin sering digembar-gemborkan begitu, apalagi juga sekarang setiap bungkus rokok sudah ada peringatan-peringatan mengenai bahaya merokok. Nah, mungkin bisa diingatkan lagi oleh Pak Nana di sini. Iya. Ya, tadi sampaikan Bu Rani, jadi kita ketahui dari rokok itu kurang lebih ada 4.000 zat yang berbahaya. 43 jenisnya bersifat karsinogenik, jadi bisa menyebabkan kanker, tadi sampaikan ya, kanker paru, stroke, penyakit kronis lain, jantung dan sebagainya. Kita ketahui data hasil Riskesdas tahun 2013 itu trennya dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2010 trennya meningkat, hampir tinggi sekali itu, hampir 2 kali lipat gitu, trennya meningkat. Nah ini adalah salah satu indikasi dan itu juga tadi dikaitkan dengan prevalensi perokok makin meningkat gitu ya. Nah ini mungkin ada kaitan antara jumlah prevalensi perokok dengan dampak itu. Oke, gitu. Ya baik, dengan bahaya yang tadi juga tentunya kita juga ingin tahu kira-kira di daerah mana saja yang sebetulnya yang kawasan dilarang merokok tuh Bu ya. Kadang-kadang kan mungkin sudah digembar-gemborkan seperti angkutan umum atau mall segala macam tidak boleh merokok, tapi pada kenyataannya masih banyak seperti itu. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok nomor 3 tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Ketidakseimbangan pada diri kita membuat diri kita tidak nyaman. Nah, dengan metode ini membuat keseimbangan. Mulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Itu yang saya lakukan untuk penyembuhan ini adalah dengan energi zikir. Kapsul Ora 1000 doa isinya asli herbal Indonesia. Gula darah, jantung, stroke, gagal
gagal ginjal, migrain, darah tinggi, saraf kejepit, ingin duduk, juga berbagai macam penyakit jenis komplikasinya, bahkan memang kita saat ini memang sedang menangani banyak sekali bermasalah dengan tumor. Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kami masih membahas mengenai kawasan tanpa rokok, khususnya di wilayah Kota Depok. Ya, tadi kita sudah berbincang sedikit mengenai bahaya dan juga dampak merokok. Dan kami juga ingin tahu mengenai sebetulnya di mana saja sih yang disebut dengan kawasan tanpa rokok. Karena kita tahu kalau kita pergi ke pusat belanja misalnya, walaupun sudah ada gambar no smoking, begitu tidak boleh merokok, tapi tetap saja kita masih mencium bau asap rokok di situ. Dan orang dengan bebas ya begitu melakukan merokok, apalagi di ruangan tertutup dengan AC begitu. Di mana sih Bu Rani, yang sebetulnya menurut undang-undang tidak boleh di tempat menjadi orang merokok dengan bebas? Ya, jadi kita bahagia nih Kota Depok sudah mempunyai perda, walaupun masih nanti di tanggal 1 Januari 2015, jadi kita harus sosialisasi. Tadi kembali ke tempat-tempat umum, itu salah satu kawasan yang 7 kawasan yang kita harapkan tertib merokok. Jadi ada khusus di mana sih 7 tempat itu, Bu? Jadi 1 di tempat-tempat umum, tempat bekerja, kemudian di tempat ibadah, kemudian di tempat proses belajar, itu termasuk dari TK, SD, SMP sampai ke kursus, ya. Kemudian di angkutan umum terutama, kemudian di tempat bermain anak, ya, kemudian di sarana kesehatan, swasta maupun pemerintahan. Oke, tadi mengenai di lingkungan sekolah misalnya tempat belajar mengajar begitu Bu Rani ya. Kadang-kadang yang nunggu itu misalnya ada supirnya atau mungkin orang tuanya juga. Mereka merokok di pos satpam atau mungkin di halaman parkir, seperti itu masih banyak terjadi tampaknya. Nah, itu sebetulnya juga nggak boleh tentunya ya? Ya, jadi nanti diatur dalam perda ini bahwa khusus di sekolah dan di sarana kesehatan dari batas pagar sampai 300 radius. 300 meter radius itu jadi pagar tidak itu boleh merokok. 300 meter, oke. Ya, tidak boleh berjualan, tidak boleh mempromosikan tentang rokok ini. Begitu. Nah, tadi kalau kita bilang kita nggak mungkin di luar dari yang 300 meter kita terus tidak boleh sama sekali, tidak. Tetapi tertib tadi bahwa 300 di luar dari pagar 300 menjadi perda kita, sehingga nanti ada sanksinya. Oke, jadi ini sebuah terobosan juga mengenai hal ini ya. Insya Allah. Diatur secara jelas begitu ya untuk radius tanpa rokok tersebut. Betul. Oke, mungkin Pak Nana dari Kemenkes sendiri, apakah sudah ada standar mungkin yang mengenai tadi wilayah yang tidak boleh merokok? Tapi kita juga tentunya tidak bisa menafikan bahwa juga masih ada orang yang merokok di sekitar kita begitu ya. Nah, tadi dengan kawasan-kawasan tersebut untuk melokalisir begitu mereka yang merokok seperti apa? Apakah ada ketentuan yang sudah ada standarnya dari Kemenkes? Iya, tadi disampaikan oleh Bu Rani, kita kan ada panduannya kepada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah
nomor 109 tahun 2013. Di situ sudah disampaikan bahwa kawasan tanpa rokok itu adalah tempat-tempat, pertama adalah fasilitas kesehatan. Rumah sakit, puskesmas tidak boleh ada smoking area. Kemudian tempat belajar, tempat bermain, tempat ibadah. Nah, khusus tempat kerja dan tempat umum boleh pengelola menyediakan tempat untuk merokok, tapi harus memenuhi syarat. Nah, ini syaratnya itu mungkin. Diatur syaratnya memang tadi adalah tempat ini salah satunya harus berhubungan dengan udara luar, berhubungan dengan udara luar, dan di situ diupayakan jangan memang berhadapan atau dengan tempat aktivitas gitu. Nah, ada beberapa contoh di daerah seperti di Depok mungkin akan mulai, ada beberapa di misalnya di Bogor atau di Palembang, di Padang itu ada daerah-daerah memang di tempat kerja itu ada tempat di luar gedung utama itu untuk tempat merokok, sehingga tidak mengganggu. Bahkan ada beberapa yang hanya tempat duduk yang berhubungan dengan udara luar, itu akan lebih bagus, sehingga udara yang dikeluarkan asap rokoknya langsung mungkin lebih luas, tidak terkena oleh orang lain gitu lah. Nah, mungkin yang juga kita alami di sini adalah di pusat belanja begitu kan, yang tertutup semua AC, dan ada restoran yang menyediakan non smoking dan smoking tapi tidak ada pembatasnya. Apakah ini sudah benar begitu, Pak? Itu yang pemahaman yang keliru. Di dalam peraturan pemerintah nomor 109 itu ditegaskan bahwa setiap pengelola usaha tempat kerja termasuk tempat umum bertanggung jawab menegakkan kawasan tanpa rokok. Nah, itu sebetulnya yang sampaikan Bu Sela itu tidak pas, karena itu kalau di dalam satu ruangan hanya disekat oleh kaca begitu pintunya dibuka kan nggak pengaruh sebetulnya kan, terus berselebaran kemana saja gitu. Di situ yang ini yang mungkin belum begitu disadari oleh pengunjung maupun oleh pengelola begitu ya, Bu Rani. Apakah ini juga nanti akan menjadi pengawasan juga begitu dengan adanya undang-undang nanti, dengan adanya perda nanti tahun 2015, terutama mengawasi hal-hal seperti ini begitu? Iya, betul. Di situ kita sudah masukkan bahwa di dalam salah satu pasal pengelola wajib dia menyediakan satu, kemudian wajib juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dia punya wilayah. Jadi wajib dia juga menegur. Ada orang yang merokok, dia harus menegur. Harus di luar KTR-nya. Kemudian kalau memang masih kami yang mengawasi, kami yang membina mereka, bahwa bisa-bisa kita akan menyetop izin usaha untuk operasionalnya. Iya, begitu. Jadi sanksinya sangat tegas sebetulnya dengan ini ya? Iya, kita harapkan. Tetapi untuk pada mulai tanggal 1 Januari 2015 ini, mungkin juga kita tidak seperti membalikan tangan. Dari sekarang kita sudah sosialisasi, moga-moga mereka paham, dan per tanggal 1 kita mulai menegakkan bersama-sama dengan dinas-dinas lain terkait, misalnya Satpol PP, ya, kemudian dinas yang pendidikan, dinas Disperindak dan sebagainya. Oke, ya mungkin Pak Nana dari sisi nasional sendiri sudah ada undang-undangnya, namun demikian tampaknya memang belum bisa dilaksanakan dengan baik begitu ya, tanpa ada tadi payung hukum di daerah seperti harus ada perda seperti itu. Nah, sebetulnya kebijakan secara nasional untuk pengendalian prevalensi jumlah perokok? Ya, jadi untuk pengendalian asap dampak rokok terhadap kesehatan, pertama adalah upaya promotif preventif. Jadi bagaimana remaja, anak-anak yang tidak merokok tidak menjadi seorang perokok. Jadi upayanya salah satunya adalah kawasan tanpa rokok itu. Ya, sudah dibatasi sebetulnya dengan cara itu ya. Ya, kemudian edukasi kepada masyarakat, baik melalui iklan layanan masyarakat, edukasi lain. Yang selanjutnya adalah melakukan regulasi yang tadi peraturan daerah. Peraturan daerah. Jadi saat ini ada 134 kalau tidak salah data terakhir daerah yang sudah punya peraturan yang terkait tentang kawasan tanpa rokok. Dan ada beberapa daerah lain yang saat ini sedang berproses seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah bagi saudara-saudara kita yang masih merokok, kita di fasilitas kesehatan Bu Sela ada klinik konseling berhenti merokok gitu loh. Oh, ada untuk konselingnya. Ya, jadi konseling bagaimana seorang yang memang ingin berhenti merokok, dia bisa konsultasi di situ. Ada klinik gitu. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah jeda pariwara berikut ini.
Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Sakit saat buang air kecil, tidak bisa buang air kecil, gimana dong? Kalau mau mengobati penyakit prostat, silakan datang berobat ke Pusat Pengobatan Kasih Sayang. Pusat pengobatan kami menggunakan teknik pengobatan terbaik dengan penetrasi ramuan murni ke dalam prostat, sehingga prostat bisa menyerap ramuan tersebut dengan cepat, di mana sangat efektif untuk mengatasi penyakit prostat. Buang air kecil terburu-buru, sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, susah buang air kecil, dalam waktu singkat bisa segera membaik. Telepon kami di 02166672565 atau 085838998168 atau hotline 085286895678. Kami hadirkan mungkin bisa mengurangi rasa stres Anda, lebih rileks, lebih santai. Paling dibutuhkan jangsu matras ini, karena jangsu matras ini bisa menghangatkan tubuh. Ini saya aja senang, apalagi mungkin ibu saya, orang tua di luar Mungkin sana kegiatannya yang kadang-kadang pergi ke massage, pijat ya, atau pergi ke gym. ya, kalaupun kita lagi di depan TV ngobrol-ngobrol, duduk di atas sini juga no problem. Iya. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih masih bergabung bersama kami yang masih membahas mengenai kawasan tanpa rokok, khususnya di Kota Depok yang akan ada perdanya nanti pada mulai 1 Januari 2015 mendatang. Tadi saya tertarik sampaikan oleh Pak Nana mengenai upaya-upaya preventif maupun promotif untuk mencegah prevalensi jumlah perokok di Indonesia begitu ya. Nah, terkait dengan regulasi mungkin Pak Nana, apakah sudah ada contoh? Ini kan Depok sudah mulai nih akan membuat perda, kan di tempat lain sudah ada, tadi disebutkan ada ratusan juga daerah yang sudah memiliki perda mengenai kawasan tanpa rokok. Nah, apakah sudah ada yang berhasil? Mungkin kalau boleh kita bandingkan begitu ya dengan di Jakarta yang saat ini sudah ada sebetulnya perdanya, namun demikian masih kita temui tempat-tempat yang orang dengan bebas merokok walaupun itu adalah kawasan tanpa rokok dalam perda. Ya, makasih Bu Sela. Jadi kalau tadi ada 134 daerah yang sudah punya peraturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok gitu ya. Nah, di situ ada memang beberapa daerah yang cukup berhasil kalau saya lihat. Ada di Padang, ada di Jawa Tengah, kemudian ada yang dekat misalnya Bogor. Salah satunya adalah di sini penerapan sanksi. Sanksinya harus tegas. Sanksinya tegas. Jadi pada hari tertentu di Bogor yang saya ketahui itu ada yang namanya tipiring, ya, tindakan pidana ringan. Jadi pada daerah tertentu dilakukan jaringan di sidang di situ walaupun dendanya kecil, tapi efek jerak dan rasa malu itu muncul. Kita harapkan dari situ adalah bisa diterapkan. Dan yang lebih penting adalah terutama tadi disampaikan adalah di tempat-tempat kerja instansi pemerintah. Itu harus kalau saya lihat banyak yang sudah mulai menerapkan kawasan tanpa rokok. Nah, yang tanda kutip yang banyak sekarang keluhan dari masyarakat adalah tempat-tempat makan, restoran, tempat-tempat kendaraan umum kayak bis dan sebagainya. Nah, itulah yang sebetulnya itu yang harusnya dikendalikan sekali, bagaimana kawasan tidak merokok. Itu pada tempat-tempat umum. Ada hal yang menarik sebetulnya yang perlu diperkuat oleh masyarakat kita, terutama lingkungan keluarga, adalah bagaimana
orang tua memberikan contoh tidak merokok di dalam rumah. Nah, Karena data terakhir hampir 76% itu anak-anak kita, ibu-ibu yang tidak terpapar asap rokok di rumah. Nah, mengenai tadi asap di rumah, kalau merokok di rumah, apakah itu nanti juga bisa nempel di dinding begitu, Pak? Juga bahayanya bisa muncul? Sama. Artinya kan kalau kita merokok di dalam satu ruangan, itu pasti itu partikelnya nempel di dinding, dan bukannya di dinding, di rambut, di baju, itu akan menempel. Nah, itu juga memberikan dampak, sehingga mengatakan ada perokok tangan ketiga. Jadi kalau itu seorang merokok menempel pada tubuhnya, kemudian dia pulang, anaknya meluk itu juga bisa terpapar. Nah, itu pasti juga akan terpapar. Sedikit banyak akan terkontaminasi dengan dampak asap rokok itu tersebut. Oke, gitu. baik, kembali ke Bu Rani. Bu Rani tentunya juga sudah melakukan perbandingan di tempat-tempat lain begitu dengan berkaitan dengan perda kawasan tanpa rokok begitu. Tadi melihat ada contoh-contoh sukses seperti di Bogor dan di Padang. Di sini ada melihat apakah juga salah satu kuncinya adalah mengenai sanksi. Nah, untuk sanksi itu sendiri nanti di perda seperti apa, Ibu? Apakah juga nanti akan bisa, tadi di Bogor ada tipiring begitu, langsung disidak, langsung disidang, langsung juga ada dendanya? Iya, kalau proses itu kita kembalikan ke dinas yang nanti berwenang, tetapi dalam perda ini sudah kita masukkan bahwa ketentuan pidana itu ada. Selain tadi apakah sanksi itu untuk pengelola tadi, kita ada teguran dulu, kemudian menghentikan kegiatan usaha, kemudian bisa mencabut izin usahanya, dan yang pidana ini adalah 7 hari kurungan bagi per orang yang melanggar. Atau dengan denda yang 1 juta. Kemudian untuk badan atau tadi pengusaha adalah 3 bulan kurungan dengan atau denda 50 juta. Jadi lumayan itu. Oh, dendanya lumayan sekali ya. Kalau jadi hati-hati mulai tanggal 1 Januari 2015 merokok di Depok, denda 1 juta rupiah. 1 juta. 50 juta rupiah untuk badan usaha tadi. Oke, Ya. jadi mestinya membuat kapok juga ya paling tidak. Nah, tadi mengenai tadi restoran juga benar disampaikan oleh Pak Nana tadi, Bu. Mestinya juga mereka berani untuk tadi membuat kawasan tanpa rokok. Nah, ini mungkin ada rencana yang akan disosialisasikan oleh pihak Dinkes sendiri berkaitan dengan ini? Betul. Kalau kami selalu sejak ditandatangan oleh Bapak Wali Kota, perda ini tanggal 7 Mei, sejak itu juga kami bersosialisasi. Kemarin kita juga atas hari anti tembakau, kita juga ada kampanye. Jadi kampanye, seminar ya, kemudian kita masuk ke sekolah ya untuk pelatihan peer counselor ya, kemudian ke guru ada yang dilatih untuk konselor oleh guru, kita yang latih. Kemudian ada beberapa tempat dari instansi, dari pengusaha dan sebagainya kita ingatkan kembali. Jadi selalu sampai saat nanti Desember kita terus bersosialisasi, termasuk talk show ini. Oke, jadi ada TV, ada radio, atau jangan sampai kaget media. Ya dengan nanti tanggal 1 Januari hati-hati dengan 1 juta rupiah atau 50 juta rupiah yang nanti di Depok begitu ya. Betul. Oke, baik ya, mungkin untuk penegakan kawasan tanpa rokok ini Pak Nana tentunya juga bukan tanpa hambatan ya tentunya ya. Pasti juga banyak yang menolak begitu ya. Nah, ini apakah sudah diidentifikasi oleh pihak Kemenkes sendiri mengenai halangan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di seluruh secara nasional? Ya. Kita lihat ya, kita amatin beberapa daerah yang agak alot melakukan proses peraturan daerah kawasan tanpa rokok adalah pertama adanya pemahaman yang kurang pas tentang kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah bukan melarang orang merokok, tapi kita mengharapkan orang merokok santun merokok pada tempatnya, tidak gitu mengganggu yang lain. Tidak mengganggu yang lain, karena orang lain pun punya hak untuk menghirup udara segar, gitu. Kita seperti itu. Karena kita ketahui kenapa kita ingin ada kawasan tanpa rokok. Pertama adalah undang-undang mengatur, peraturan perundang ada juga mengamanatkan. Di lain pihak bahwa orang perokok pasif pun punya dampak yang sama terhadap akibat asap rokok terhadap kesehatannya. Sehingga kita mengharapkan di situ dengan adanya kawasan tanpa rokok makin meningkatkan kesadaran, perokok juga bisa mengendalikan, artinya dia merokok pada tempatnya, tidak mencemari lingkungan gitu kan. Itu yang esensinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
mungkin karena terkait dengan yaitu faktor menganggap bahwa merokok itu suatu hal yang biasa. Jadi orang merokok di tempat umum ini kayaknya biasa di Indonesia. Tapi kalau kita keluar sedikit ke Singapura, ke Malaysia, kita merasa malu sekali gitu. Kayak orang aneh jadinya kayak begitu orang ya. aneh gitu. Kalau di kita justru kita kalau orang nggak boleh merokok, mungkin kita yang dianggap aneh. Itu yang di situ. Sehingga hemat kami kendala yang utama adalah pemahaman dari itu. Dan yang kedua, kita mengharapkan melalui talk show kayak seperti ini masyarakat makin menyadari bahwa dia punya hak untuk dirinya terlindungi dari asap rokok gitu loh. Gitu. Karena asap rokok adalah salah satu faktor selain faktor lain yang menyebabkan faktor-faktor risiko yang terutama penyakit tidak menular kita istilahnya seperti itu. Nah tadi menarik yang mengenai tadi kesadaran itu ya Pak ya. Tentunya jika sudah ada kesadaran seperti di negara maju tidak perlu ada perda lagi tentunya Sudah orang sudah sadar nggak boleh merokok sembarangan begitu. Baik, kita juga nanti ingin tahu bagaimana sebenarnya dukungan lintas sektor karena juga berkaitan dengan tadi penerapan sanksi dan juga berjalannya perda ini. Tapi kita akan bahas nanti di bagian berikutnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Ketidakseimbangan pada diri kita membuat diri kita tidak nyaman. Nah, dengan metode ini membuat keseimbangan. Mulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Metode yang saya lakukan untuk penyembuhan ini adalah dengan energi zikir. Kapsul Aura 1000 doa isinya asli herbal Indonesia. Seperti gula darah, jantung, stroke, gagal ginjal, migrain, darah tinggi, saraf kejepit, duduk, juga berbagai macam penyakit jenis komplikasinya, bahkan memang kita saat ini memang sedang menangani banyak sekali bermasalah dengan tumor. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati. Bersama saya Muhammad Irtal. Saya Siri Syarifah bisa kembali hadir menemani Anda. Berminat masuk polisi, dan untuk seleksinya pun juga betul-betul ketat. Ya. Ternyata kita lihat di sini sangat banyak sekali orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin miskin. Tuanya dua-duanya bekerja gitu. Saya nggak tega kalau diasuh sama babysitter apa. Mengenai mobil-mobil mewah ini rasanya sudah menjadi contoh buat kita bahwa kita punya aparat ini tidak bekerja sebagaimana yang kita harapkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kami lanjutkan perbincangan mengenai kawasan tanpa rokok. Baik, tadi juga disampaikan mengenai bagaimana juga harus ada dukungan-dukungan dari lintas sektoral begitu ya. Nah, dalam perda ini begitu ya, Bu Rani, di Depok sendiri begitu, apakah juga ini sudah komit, terutama mungkin dari Pemdanya sendiri begitu, apakah sudah betul-betul bulat untuk melakukan ini sehingga nanti ketika mulai berjalan itu benar-benar bisa ditegakkan? Iya, insya Allah kalau saya optimis sekali, gitu karena dari aparatnya sendiri yang sudah tadi saya ungkapkan bahwa surat edaran khusus untuk satuan perangkat daerah itu sudah dari tahun 2008.
Sehingga untuk sekarang ini memang kita lihat sejarahnya bahwa sebelum adanya perda ini tentunya ada draft perda yang kita melibatkan juga masyarakat, DPRD sendiri mendukung, kemudian ada hearing daripada masyarakat bahwa sekitar 86,4% siap untuk mendukung perda ini. Oh, jadi sudah ada Gitu. angket, sudah ada survei dulu kepada masyarakat. Sudah, ya. Dan kita dibantu oleh pusat penelitian di Fakultas Universitas Indonesia, FKM. Ini juga membantu kita dalam hal tadi, kajian tadi, bahwa memang diperlukan gitu di Depok, dan masyarakat sendiri ingin terus perda ini harus jalan dan sebagainya. DPRD oke, gitu ya. Jadi insya Allah DPRD oke. dari Apakah perda juga pejabat-pejabatnya lintas-lintas. tidak merokok, Bu? Seperti Pak Wali Kota begitu merokok tidak ya? Insya Allah tidak. Tidak ya? Tidak. Makanya jadi lebih Tidak. gampang tadi ya, ada surat Lebih mudah. edaran, ada perda segala macam. Ya, karena memang contoh menjadi nomor satu ya. Jadi orang melihat bahwa memang pejabat-pejabat yang di pemerintahan memberi contoh, kemudian masyarakatnya. Tadi disebutkan oleh Pak Nana adalah jika petugasnya juga tidak merokok, tentunya ini akan juga bisa membuatnya juga semakin mulus begitu Pak Nana ya. Ini juga harusnya juga jadi salah satu faktor juga sehingga bisa menegakkan hukum nanti jika nanti perda itu memang dilaksanakan di Depok. Iya, betul sekali. Tadi sampaikan oleh Bu Rani, Pak Wali Kota Depok bukan perokok. Memang itu salah satu tanda Unsur kutip juga ya, keberhasilan ya. keberhasilannya. Jadi pimpinan adalah salah satu figur contoh gitu ya. Nah dalam hal ini kami juga menghimbau kepada masyarakat terutama daerah. Jadi harus diawali oleh para pejabat publik yang ada di daerah tersebut sebetulnya untuk penegakan kawasan tanpa rokok ini. Dan saya memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang kami tahu tanda kutip Pak pejabatnya, Pak Wali atau Pak Bupatinya tanda kutip masih merokok, tapi demi kepentingan masyarakat yang banyak, beliau sebagai pimpinan ya harus mendukung kawasan tanpa rokok ini. Memang itu yang kita harapkan. Yang pertama, kalau beberapa daerah yang kami amati adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, kalau di atas gubernur dan wakil gubernur. Dan ada beberapa daerah yang menarik, Bu, yang tadi lintas sektoral itu adalah fakta integritas antara pimpinan dengan kepala SKPD, kepala dinas instansi. Jadi di situ akan diterapkan kawasan tanpa rokok gitu loh. Minimal di ruang kerja ruang SKPD. kerjanya SKPD. Nah itu, bahkan saya lihat, mohon maaf ya, saya balik ke yang dekat karena kemarin habis dari lapangan di Bogor, mereka ada sidak ke SKPD, kantor-kantor SKPD, dan beberapa tiap 3 bulan itu mereka di feedback evaluasi. Dan nah itu juga kan adalah upaya. Nah setelah itu baru ke masyarakat luas. Itu mungkin hal ini yang menjadi penegak hukum yang mereka melakukan sidak adalah Dinkes atau mungkin dari Satpol PP-nya? Satgas yang direkrut dari berbagai satuan lintas kerja sektoral itu SKPD. SKPD. Jadi bahkan ada Satgas yang melibatkan anak remaja gitu kan, bagus tuh. Nah, jadi anak Karang Taruna kayak mahasiswa pelajar Pramuka. itu kan bagus. Bu Sela beda kalau misalnya yang menegur laki-laki dan yang ditegur laki-laki. Tapi kalau yang menegur seorang perempuan yang cukup menarik dengan santun, biasanya malu gitu lah. Nah, gitu kan. Meningkatkan kesadaran jadi malu begitu ya. Salah satunya itu seperti itu kira-kira. Oke, tadi mengenai lintas sektoral sendiri nih, Bu Rani di Depok sendiri, apakah juga akan ada fakta integritas antar SKPD supaya minimal tidak merokok di dalam ruang kerja mereka, dan juga tadi ya ada sidak-sidak atau mungkin pengawasan setiap berapa bulan? Insya Allah kalau perda ini jalan, insya Allah kita akan lakukan. Seperti itu. Jadi sudah ada dukungan dari SKPD lintas sektoral ya? Iya. Nah tadi untuk penegakan hukum sendiri, kalau tadi Pak Nana kan sebutkan adalah diambil dari beberapa unsur begitu. Apakah di Depok juga akan melakukan hal yang sama? Kita kemarin sudah tahun 2013 sudah membentuk tim dari pengawasan dan pembinaan untuk KTR ini. Kita akan merevitalisasi lagi untuk tadi masing-masing mungkin organisasi profesi, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, itu juga bisa dilibatkan. Jadi tidak hanya di lingkungan pemerintah, tetapi kita bisa melibatkan kelompok-kelompok itu. Barangkali itu yang nanti revitalisasi ke depan untuk 2014 ke 2015 yang akan berjalan. Oke, jadi juga melibatkan banyak pihak begitu ya, jangan sampai sendiri nanti malah
tidak akan berjalan begitu karena memang tidak ada yang membantu untuk mensukseskan ini. Oke, mungkin balik lagi dengan dampak merokok begitu ya Pak. Tadi Bapak sebutkan mengenai tadi ya ada hambatan mengenai kesadaran mengenai merokok dan juga menganggap merokok adalah hal yang sangat biasa begitu. Jadi orang melihat tanpa khawatir begitu ada orang merokok dekat-dekat kita dan kita tidak khawatir walaupun kita dalam satu ruangan seperti itu. Nah ini mungkin peningkatan kesadaran itu sendiri Pak selain tadi ya untuk melakukan pengawasan tapi juga tentunya harus ada mendorong supaya nah ini gimana caranya supaya masyarakat itu dibuat sadar begitu. Dari Kemenkes sendiri ada upaya yang mungkin gerakan-gerakan yang harus lebih gencar lagi mengenai hal ini mungkin Pak Nana. Ya, terima kasih Bu Sela. Tadi kita bahwa dampak rokok terhadap kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab jajaran kesehatan. Tadi membutuhkan dukungan lintas sektor. Upaya-upaya yang kita lakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dikbud, kementerian-kementerian yang lain adalah salah satunya adalah bagaimana bahaya merokok itu masuk ke dalam salah satu muatan-muatan pelajaran yang ada di mulai SMP, SMA dan sebagainya. Sekarang ini belum ya tampaknya ya? Ada beberapa yang sudah masuk ke dalam ini, ke dalam muatan lokal. Mohon maaf, saya contohkan di Jakarta ada satu sekolah swasta yang cukup besar dan dia masukkan setiap 6 bulan sekali dilakukan tes tes nikotin. Nah, itu adalah di sekolahnya. Nah, jadi apabila ada langsung dilakukan konseling, dibina dan sebagainya. Itu upaya yang positif. Jadi kita bagaimana mendorong masyarakat sedini mungkin mengenal bahaya rokok terhadap kesehatannya. Upaya itu dilakukan dengan apa? Kita melakukan pertama adalah tadi kita mengadvokasi ke berbagai pihak, pemerintah daerah, stakeholder terkait, bagaimana agar kawasan tanpa rokok bisa dilakukan. Toh ini bukan untuk kepentingan sesaat pada kita, tapi bagaimana generasi muda terutama agar mengurangi perokok pemula, karena perokok pemula kita trennya terus meningkat gitu loh. Nah, kemudian yang lain adalah bagaimana melakukan kayak iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, bahkan sosial media. Sosial media. Jadi beberapa kali kami melakukan roadshow ke beberapa daerah pada waktu Car Free Day. Disitulah mengedukasi. Nah, salah satunya edukasi yang saat ini mungkin Bu Sela sudah lihat di tiap kemasan rokok sekarang ada gambaran. Nah, itu ada salah satu bentuk edukasi. Kita dengan memberikan gambaran peringatan kesehatan bergambar, bentuk gambar dampak rokok, kita mengharapkan ada proses penyadaran masyarakat dan terutama bagi perokok mereka mulai bagaimana membatasi tidak merokok di sembarang tempat. Itu upaya-upaya seperti itu. Itu upaya. Jangan sampai dianggap hal biasa lagi dengan gambar-gambar itu, bahaya juga Pak ya. Oke, baik. Masih ada satu bagian lagi bagi kita untuk berbincang nanti. Kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok nomor 3 tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Sakit saat buang air kecil. Tidak bisa buang air kecil. Gimana dong? Kalau mau mengobati penyakit prostat, silakan datang berobat ke Pusat Pengobatan Kasih Sayang. Pusat pengobatan kami menggunakan teknik pengobatan terbaik dengan penetrasi ramuan murni ke dalam prostat. Sehingga prostat bisa menyerap ramuan tersebut dengan cepat. Di mana sangat efektif untuk mengatasi penyakit prostat. Buang air kecil terburu-buru, sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, susah buang air kecil, dalam waktu singkat bisa segera membaik. Telepon kami di 02166672565 atau 085838998168 atau hotline 085286895678. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati. Bersama saya Muhammad Irsal. Saya Siri Syarifah bisa kembali hadir menemani Anda. Berminat
banyak masuk polisi, dan untuk seleksinya pun juga betul-betul ketat. Ya. Ternyata kita lihat di sini sangat banyak sekali orang yang kaya mungkin kaya, orang yang miskin miskin. Tuanya dua-duanya bekerja gitu. Saya nggak tega kalau diasuh sama babysitter apa. Mengenai mobil-mobil mewah ini rasanya sudah menjadi contoh buat kita bahwa kita punya aparat ini tidak bekerja sebagaimana yang kita harapkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kita sudah sampai di bagian akhir perbincangan mengenai kawasan tanpa rokok khususnya di wilayah Kota Depok yang akan mulai berlaku perdanya pada tanggal 1 Januari 2015 mendatang. Baik, ya mungkin Pak Nana dengan semakin banyaknya ya orang yang merokok, semakin banyak perokok yang usianya masih muda begitu ya. Kita sering lihat di beberapa media massa begitu anak-anak bayi sudah mulai merokok. Nah, seperti itu apakah juga sudah ada langkah yang mungkin harus dilakukan minimal dari rumah sendiri begitu Pak Nana? Ya, baik Bu Sela. Kita memang berdasarkan data perokok pemula makin tinggi. Jadi data tahun 2001 itu 9,6% usia 10-14 tahun. 10 tahun sudah mulai merokok? Iya, sudah mulai merokok. Sekarang itu tahun 2013 ada 18%, jadi hampir 2 kali lipat. Dan itu biasanya dimulai karena orang tua juga merokok, begitu ya, melihat dari lingkungan sendiri. Betul. Nah, jadi kita lihat mereka rata-rata merokok karena pengaruh lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah keluarga. Jadi berdasarkan beberapa pengamatan teman-teman dan penelitian beberapa kasus, banyak anak yang mulai mengenal rokok itu dari lingkungan keluarga. Bapaknya adalah perokok, ibunya perokok. Tadi hasil survei hampir 76% seorang anak terpapar itu karena asap rokok di rumah. Di rumah terutama ya. Nah, jadi dalam hal ini kami menghimbau sekali kepada orang tua bahwa sedini mungkin anak pertama diedukasi tentang bahaya merokok, yang kedua orang tua menjadi panutan anaknya. Kalaupun seorang perokok, janganlah merokok sekali-kali di rumah. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah yang juga tidak kalah penting adalah di sekolah. Nah, di sekolah ini juga kawasan tanpa rokok harus tadi. Bebas tadi ya, seperti Bu Rani sampaikan ya. Guru-guru di sini harus jadi figur. Nah, dia harus memberi contoh yang baik. Nah, ini juga hal yang penting. Kalau itu bisa, itu kan memberikan penanaman nilai-nilai awal bagaimana dia melindungi diri. Sebetulnya mencegah itu lebih mudah, lebih efektif, bisa dilakukan semua orang daripada setelah sakit. Iya, betul. Seperti itu. Gitu. Baik, mungkin di lingkungan rumah sendiri Bu Rani, kadang-kadang ada orang tua yang lebih mementingkan beli rokok ketimbang mungkin memenuhi kebutuhan pangan begitu untuk anaknya, membeli makanan yang bergizi, tapi bapaknya harus tetap merokok. Nah, apakah juga ada hal yang bisa membuat orang tua semakin sadar atau mungkin jadi terancam begitu karena dengan kondisi-kondisi seperti itu? Ya, kalau di kami di Kota Depok, selain dulu jam kesmas itu masuk ke BPJS, kita masih ada jaminan kesehatan daerah yang kuotanya tidak masuk dalam jam kesmas, tetapi kita berikan jaminan kesehatan daerah untuk tadi keluarga miskin. Di situ kita cantumkan dalam kartu bahwa tidak boleh merokok. Dan kalau ini ada beberapa yang sudah kita cabut, Pak. Jadi di situ kalau kita pada saat dia datang ke puskesmas untuk berobat dan lihat bapaknya merokok, itu dicabut dulu. Nggak boleh pakai jam kesda ya? Konseling dulu. Biar juga kapok begitu ya? Kemudian banyak yang alhamdulillah sudah sadar dari situ. Tetapi memang tadi tidak seperti membalikan tangan, tetapi harus kita tanggung jawab pemerintah lah untuk mengingatkan lagi. Itu barangkali. Ya mungkin 2 bulan menjelang peraturan perda mengenai kawasan tanpa rokok di Depok, apakah nanti dalam waktu dekat akan ada upaya-upaya lagi untuk mengingatkan terutama masyarakat? Ya, kita terus bersosialisasi. Kita ada beberapa seminar lagi. Kita juga ada masuk ke sekolah-sekolah, kemudian ke organisasi profesi, ada kelompok masyarakat yang terus ikut dalam
memberikan dukungan kepada kita, gitu. Jadi memang dalam 2 bulan ini memang waktu yang cukup banyak kegiatan begitu ya? Kegiatan itu cukup lumayan padat. Khusus ini. Oke, baik. Mungkin tadi disebutkan oleh Pak Nana mengenai ada konseling juga untuk berhenti merokok. Apakah ada tips bagi mereka yang sangat kecanduan tapi masih punya keinginan untuk berhenti begitu Pak? Tips yang paling mudah apa sih yang bisa dilakukan? Yang paling mudah adalah punya niat dalam diri kita untuk berhenti merokok. 2 bulan yang lalu umat muslim berpuasa. Banyak perokok bisa berhenti merokok. Nah, artinya kan sebetulnya kalau ada niat begitu, pasti bisa. Tentu untuk melakukan itulah di situ adanya konseling. Jadi konseling itu pendampingan bagaimana seseorang yang memang ada niat untuk berhenti merokok. Tentu harus didukung juga oleh dukungan lingkungan, keluarga dan sebagainya. Banyak orang yang sudah mengarah mau berhenti merokok, tapi pengaruh lingkungan, iya, pengaruh teman, merokok semua, teman kerja merokok ikut merokok seperti lagi. Itu Bu Sela yang seperti itu. Tapi kalau hemat kami adalah mulai niat dalam dirinya untuk melakukan, kalau punya motivasi besar pasti ada jalan. Jadi banyak teman-teman saya yang asalnya perokok bisa berhenti total karena dia punya niat, didukung oleh keluarga. Jadi biarlah lingkungan mengatakan lain, tapi yang penting dianya tahu bahwa dia lebih penting sehat untuk dirinya dan juga keluarganya. Kalau dia sakit kan keluarganya juga ikut sakit Bu. Iya, gitu betul sekali. Ya. Oke, dan juga mudah-mudahan nanti di Depok berjalan dengan lancar ya. Amin. Iya, dan juga diingat bahwa ada denda Rp1 juta dan juga Rp50 juta. Iya. Oke, sukses nanti untuk pelaksanaan perda di kawasan Tanpa Rokok di Depok. Dan juga terima kasih banyak Pak Nana bersama kami dan juga Bu Dr. Rani. Selamat malam. Dan tetaplah bersama kami karena Ada Apa Berita masih akan berlanjut. Rekan saya Adam Nurbiz akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Sela Wangkar pamit, tetaplah bersama kami di JAK TV. Anak Betawi kagak boleh ada yang ribut-ribut.